Hi guys, welcome back to our podcast. Sekarang I'm here with my fiance. Asik. Sumpah, gak nyangka banget gak sih akhirnya kita. Apa? Aku dilamar. Sekarang aku sudah sold out. Ini kenapa aku pengen banget bahas ini di podcast kita. Dan aku yakin semua orang juga penasaran banget. Walaupun vlog kamu udah keluar, please nonton please nonton vlognya Ryan waktu ngelamar aku. Walaupun itu udah keluar, tapi sama seperti aku dan orang lain pasti banyak banget yang penasaran kayak kapan kamu prepare ya, apa yang kamu rasain dan bla 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 bla. Jadi mari kita bahas itu. Aku menunggu banget gak membahas itu selama kita kemarin pulang dari Jepang karena buat podcast ini biar sekalian aku denger langsung. Agak Jadi, berat ini ya. kok berat sih? Ini kan happy. Oh iya, happy ya. Jadi yang pertama dulu kita harus mengingat dulu selama kita pacaran, kita pernah gak bahas soal lamar-melamar ini? Pernah sih, pernah. Kamu juga pernah cerita sama aku kan kalau misalnya. Ini funny story banget sih. Iya, kamu pernah cerita gini, kalau misalnya aku dilamar aku pengennya gini-gini. Mungkin kamu yang lebih bisa cerita Jadi soal itu itu. udah lama banget ya, kita kan udah 4 tahun pacaran udah nih. lama banget. Udah lama banget aku pernah bilang. Mungkin 2 tahun pacaran lah. Ya, aku tuh suka banget Disneyland guys. Aku tuh theme park kind of girl banget, jadi aku suka banget Disneyland. Terus waktu itu aku pernah bilang, Beb kamu janji ya akan bawa aku ke semua Disneyland di dunia ini. Dan dia bilang iya. Terus kita udah kedua Disneyland. Nah waktu itu juga dulu banget aku pernah bilang sama Ryan kayak, Beb kalau kamu lamar aku di Disneyland ya. Bener-bener out of nowhere, aku cuman kayak ya gimana sih berandai-andai mau dilamar gitu kayak di film-film will you marry me kayak gitu di Disneyland. Tapi aku juga gak nyangka bahwa kamu menepati janji kamu. You said yes waktu itu dulu dan kamu nepatin janji kamu. Kayak pertanyaanku kayak why now? Cheers dulu gak sih biar agak santai gitu ngobrolnya. Kenapa sih buat kamu ini kayak terkesan berat? Bukan berat sih, kayak malu aja gitu aku mau sharing. Oke, jadi apa pertanyaan tadi? Why now? Kenapa sekarang? Oh, kenapa sekarang? Iya, kenapa sekarang? Jadi sebenarnya emang ya udah ada niat lah buat propose. Cuman timingnya itu memang aku belum tahu kapan. Dan mau gimana Nah konsepnya? mau gimana konsepnya juga aku benar-benar belum tahu. Cuman kan kalau dalam prinsip hidupku aku juga udah ada bikin plan. Oh aku menikah umur sekian berapa tahun lagi gitu. Jadi ya pemikiran untuk ngelamar kamu itu pasti udah ada gitu. Cuman waktunya dan tempatnya dan ininya juga aku belum ada kepikiran. Nah kebetulan kemarin itu Tiba-tiba mami papi kamu kan ajak aku juga kan ikut ke Jepang, ikut family trip kalian ke Jepang. Iya sebentar, biar orang-orang tahu bahwa Ryan ini dekat banget sama keluarga aku. Jadi memang waktu itu mau liburan, mereka ajak Ryan, ajak pacar adikku juga Ado. Jadi emang karena kita deket banget, jadi mereka diajak juga liburan. Iya, jadi aku diajak terus kayak tiba-tiba aku kepikiran apa aku purpose nanti di Jepang ya. Kebetulan pas banget momennya, ada keluarganya Ranti juga di situ gitu. Aku lebih mikir kayak wah kayaknya lebih seru deh kalau misalnya Ranti dilamar di depan orang tuanya, adik-adiknya sama keluarga besarnya. Kayaknya mungkin pemikiranku Ranti akan lebih bahagia gitu. Daripada harus kita berdua doang, ngerti gak? Harus kita berdua doang pergi ke suatu tempat terus aku propose kamu. Kayaknya aku lebih pilih ke yang rame-rame sama keluarga. Jadi aku waktu itu berdoa dulu sih pas sebelum berangkat. Enggak, sebelum aku izin dulu sebelum berangkat. Ya.
Aku kan izin dulu ke semuanya. Tunggu, berarti kan Disneyland karena kamu tahu, oh ini kayaknya timingnya. Karena Iya, kita pas banget jadi mau pas ke udah beli Disneyland. tiket semuanya. Pas banget ulang tahunku di Disneyland pula. Nah, pas Oke, ya kan. makanya aku mikir kayak momennya pas Pas. ulang tahun kamu di Disneyland, kamu sama keluarga kamu pergi ke Jepang, mau ke Disneyland Iya. juga, Jadi dan kayak, impian kamu juga pengen diperpose di Disneyland. Jadi kayak aku gak nyangka nih, betul. Oke. momennya pas banget Terus, gitu. Oke. Terus kamu akhirnya izin sama orang tua dulu. Nah, aku Mami sama sebelum papi. izin ya sebenarnya aku Ini yang aku kepo yang banget. berdoa dulu lah. Oh, oke. Aku ingin memantapkan hati aja dulu, ya kan. Karena kalau momennya pas, kalau kita prinsip kita juga persiapan hati kita juga belum siap, ya ngapain dipaksain gitu. Akhirnya aku berdoa dan aku minta sama Tuhan, ya kalau memang Ranti jodohku, ya aku Dekatkanlah. minta izin sama kasih jalan lah buat purpose nanti di Jepang. Ya udah akhirnya udah tuh beli tiket, terus udah semuanya juga, kamu juga udah ngurus-ngurus booking hotel dan sebagainya, ya udah fix gitu kita ke Jepang gitu. Akhirnya Datanglah kamu ke rumahku. iya, aku ke rumah kamu. Tapi sebenarnya pertama kali yang aku ajak ngobrol dan aku kasih tahu aku mau propose kamu, aku ngobrol sama Rania dulu. Jadi Rania orang pertama. Iya. Dan dia ada di sini sekarang. Rania orang pertama. Ah, Jadi serius. Aneh banget terus. Serius. Rania tuh orang pertama. Jadi waktu itu kita lagi kayak abis nonton bola kalau nggak salah. Di rumah kan? Di rumah abis nobar gitu, terus kayak kita lapar gitu subuh-subuh. Terus aku sama dia makan gitu kan. Pas makan, aku duduk sebelah-sebelahan sama Nia. Nggak saling ngobrol, nggak lagi makan aja biasa. Terus tiba-tiba aku ngomong sama Nia, nih aku kayaknya, nggak kayaknya sih, aku mau propose Ranti pas di Jepang. Hah? Rania langsung kayak nangis gitu, langsung berkaca-kaca. Emang iya? Oh iya, berarti benar. Rania langsung berkata, hah serius kak? Oh, Cuma gitu-gitu. ada Rania? Cuma ada Rania, jadi Oke, di ruang oke. tengah itu cuma aku sama Rania. Aduh gak ada? Nggak ada, Oke, nggak oke. ada. Cuman aku sama Nia. Oke. Hah serius kak? Ya aku ngomong ke Nia karena waktu itu aku meminta bantuan karena Mau ya gimana dokumentasi. rencanain lah gitu. Aku Oh, minta tolong kayak bantuin aku buat rencanain lah gimana kita caranya supaya aku bisa propose Titi Iya. di sana. Karena kan aku bener-bener ya nggak tahu juga di sana nanti kayak gimana Iya. kan. Jadi aku butuh pemikiran lain lah gitu. Iya akhirnya ngobrol-ngobrol. Terus Aku di mana? kamu di kamar Oke. sama Riko. Pain sih aja ke kamar atau gitu pas keluar pas denger kayak oke nih. Terus ya udah aku akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama Nia. Terus aku juga bilang, tapi aku juga harus ngomong sama mami papi kamu. Terus kata Nia, iya kak. Akhirnya kamu Kapan? ngomong sama papi kok. Nah, Kapan? Onje. akhirnya Odi, onje. 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian gitu aku lupa. Odi. Pas mami papi kamu tuh baru pulang entah dari mana, dari belanja atau apa gitu. Sore-sore duduk di ruang tengah. Ada aku, mami, papi masih di atas. Riko sama Kiki, Oke. Om Kiki. Terus Nah terus ya udah lagi ngobrol-ngobrol biasa aja, ngobrol lah. ya tiba-tiba Terus kamu aku bilang, tiba-tiba aku mau ngomong, aku bilang, aku kayak ini, kamu di kamar. ya, oke. Aku bilang ini dalam hatiku, ini kayaknya momen yang tepat nih untuk ngomong. Gitu. Terus aku bilang, tante sebenarnya aku mau nanya sesuatu sih. Aku bilang gitu. Apa kakak Ryan gitu. Mami Terus banget aku langsung lirik Om Kiki, Om. boleh pergi dulu Enggak ngomong. Belum ngomong, cuman kayak ngelirik Om. Oh iya. Udah tahu Om Kiki tuh udah kayak paham gitu loh. Tunggu ya. Padahal aku belum bilang Disclaimer sama Om Kiki tuh omku dan Iya. kenapa Ryan gak mau ngomong depan dia karena dia itu mulutnya
Aku bisa tahu besoknya loh kalau Om Kiki. Soalnya Om Kiki pasti kayak nyetirin aku, dia pasti kayak, Duti kamu gak akan nyangka di Jepang gitu-gitu orangnya. Jadi aku mungkin akan tahu, ngerti gak? Ruin the Oh. surprise. Jadi bagus kalau Om Kiki gak denger saat itu. Ya Rania juga udah ingetin aku sih, yang penting jangan kasih tau Om Kiki. Karena nanti mulutnya akan lemes gitu. Tuh, enggak sih, sebenarnya lebih ke pasti dia kan seneng juga ya. Pasti dia kayak, dia gak bisa menahan omongan dia kan. Terus dia kan nyetirin aku kayak, nanti di Jepang kamu harus siap-siap sambil nyetir kan, aku pasti kayak apa nih gitu kan. Ya Terus, udah terus, kita terus, lanjut terus, ya. Jadi Om Kiki udah cabut lah dari ruang tengah. Ada Riko tuh lagi tiduran di situ. Mungkin karena dia lihat aku lagi ngobrol mau serius, sadar diri juga. Cabut, Tiba-tiba melangkah pergi juga gitu kan. Oke. Tahu diri ya, tahu diri. Oke, terus. Jadi aku ngomong, aku bilang, Tante, aku kalau boleh, aku bilang kalau boleh dan aku mau izin. Aku rencananya mau lamar Ranti di Jepang. Terus mami kamu kayak, "Hah?" gitu kaget. Serius Ryan? Tante bilang gitu, mami kamu bilang gitu. Terus aku juga kayak, mungkin aku terharu juga pas ngomong. Jadi aku kayak berkaca-kaca dan mami kamu juga berkaca-kaca juga matanya gitu. Terus mami kamu malah ngomong gini, kok kamu yang sedih, harusnya tante yang sedih, anak tante mau diambil gitu. terus ya udahlah, masih kaget pada momen itu kan. Terus mami kamu cuma bilang, kamu udah yakin gitu. Terus emang kapan rencana mau menikah? Terus aku bilang lah, kalau diizinin ya aku udah yakin gitu kan. Terus aku bilang ya kapan-kapannya gitu kan. Terus intinya mami kamu bilang, ya kalau tante sih semuanya balik lagi ke Kak Ryan. Mami kamu bilang gitu. Keputusan kan di Kak Ryan. Kalau memang hatinya sudah mantap, sudah ini, ya udah, ya silakan, semua terserah Kak Ryan. Terus tiba-tiba papi kamu turun dari tangga. Ini sih pasti jawabannya lucu. Papi kamu ambil air gitu kan, minum terus duduk sambil main HP gitu. By the way, papaku itu Hangguk Saramiyo. Jadi dia orang Korea ya. Jadi bahasa Indonesianya walaupun berpuluh-puluh tahun tinggal di sini kayak masih agak lucu gitu bahasa Indonesianya. Terus aku langsung pas nih ada Om Lee juga, aku bilang, Om gimana, boleh nggak? Terus kata Om Lee, boleh apa Yohan? Karena bingung, nggak tahu ini pembicaraannya kemana. Terus aku bilang lah, iya Om, jadi rencananya aku mau lamar Anti di Jepang. Terus kata papi kamu, ya itu kamu tidak usah pikir. Tidak usah izin. Iya, maksudnya tidak usah, mungkin maksudnya tidak usah izin ya, tapi ngomongnya tidak usah pikir. Ya itu kamu tidak usah pikir, kamu sudah besar, kalian sudah dewasa, ya itu urusan kalian. Aneh banget. Jadi kayak kita orang tua ya ini aja, dukung-dukung aja gitu intinya, kayak maksudnya tuh gitu. Cuman lucu ya, padahal kamu minta restu gitu kan ya. Iya, padahal aku maksudnya minta izin, minta restu gitu. Tidak usah pikir. Terus aku tanya, ya tapi boleh kan Om? Ya boleh, udah tidak usah dipikir, itu kamu ini aja gitu. Terus kata mami kamu, ya pokoknya terserah Kak Ryan, mami sama papi sih mendukung apapun keputusannya. Dan aku benar-benar gak tahu kalau kamu udah ngobrol sama papiku. Terus kapan kamu kasih tahu Rizka, Riko? Nah sebenarnya, aku tuh sebenarnya udah ada konsep kayak untuk ngevlognya biar lebih proper dan ini loh. Cuman jadi aku ada beberapa aku rekam reaksi kayak Mimi Pipi juga aku udah kasih tahu, sama Allen, sama Rizka aku udah videoin. Cuman pas itu Mami aku nggak berani videoin, aku takut. Jadi aku nggak videoin, harusnya aku videoin aja ya. Jadi setelah Mami Papi aku bilang ke Riko dulu. Aku bilang ke Riko, ada Nia nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Jadi aku ngomong ke Riko pas di ruang tengah juga. Aku bilang, Ko mau nggak bantuin aku? Aku mau lamar Titi di Jepang. Terus Riko, serius Kak?
Ya pokoknya dia gitu lah, pokoknya dia kaget juga gitu. Terus dia kayak terharu gitu juga. Ya, akhirnya dia mau malah bantuin aku Oke, terus sama Rania. Rizka kapan? Rizka pas aku malam-malam nyampe ke rumah kamu. I know. Yang kamu mau pergi lagi. Iya, Kamu pergi lagi terus aku kayak, Beb ngapain sih lama banget. iya, Terus kayak kamu bilang tunggu dong aku lagi ngobrol sama Rizka. Nah di iya. poin itu aku sampai bilang pasti mau nanya ya kalung apa yang aku suka. Gitu-gitu kan. Terus kamu kayak aduh apaan sih Beb aku ngobrol dulu. Itu ya yang di mobil kan yang malam-malam. Iya. Terus Rizka gimana reaksinya pas kamu bilang? Ya sama, terharu, nangis juga. Soalnya gini. Rizka. Terus ini- kayak ini Rizka funny peluk, story. congrats Kak. Gitu. Gimana? Dia peluk aku, dia belakang dia duduk di belakang mobil kan. Ih congrats gitu. Nih soalnya ya funny story waktu itu kita pernah ke Bali liburan rame-rame banget. Nah kita kayak minum-minum fun gitu sama keluarga. Terus Rizka ini Rizka sedikit mabuk. Dan dia tuh mabuknya tuh lucu ya kan. Dia kayak kapan kamu lamar kakakku ke Ryan. Iya. Sumpah kayak When you marry my ya, sister. when will you marry my sister? Kayak gitu-gitu Rizka. Habis itu kamu bilang om tanteku juga sebelum kita berangkat. Iya. Ya kan? Jadi yang nggak tahu di dalam rumahku itu kan rame ya. Yang nggak tahu tuh cuman om Kiki, omku, Queen, yang adikku paling kecil, Oma. sama omaku. Yang mereka bertiga doang yang nggak tahu. Dan yang ikut ke Jepang itu Queen sama Oma yang nggak tahu. Sisanya Iya. tahu kan. Pacarannya juga Ado juga tahu Iya, kan. tahu. Nah jadi selama itu aku nggak tahu sama sekali. Aku bingung banget kenapa aku nggak tahu. Padahal aku punya Find My kamu. Tapi loh. sebenarnya gini, sebenarnya pada saat di Jakarta itu aku hampir kayak putus asa juga gitu kayak. Karena kamu ingat nggak kamu nebak aku mau lamar kamu? Makanya ini aku mau cerita. Aku tuh bener-bener karena kamu aneh babe, kamu out of nowhere karena aku mau ulang tahun tiba-tiba kamu kayak babe apa toko jewelry yang kamu suka itu? Oke, toko jewelry yang aku suka. Oh ya, jewelry Anda aku kirim kamu kan. Terus kayak aku kirim ke kamu, terus aku pertama kirim kayak oh ya udah kirim aja, mungkin dia mau beliin aku hadiah sesuatu. Terus setelah aku pikir-pikir kayak kenapa harus di jewelry Anda? Itu kan tempat aku nunjukin cincin ke kamu kayak Beb ini lucu deh. Aku tuh inget banget di tengah-tengah hubungan kita yang 4 tahun ini aku pernah bilang kayak Beb nanti kalau lamar aku pastiin ya kuku-kuku tuh bagus. Terus pastiin ya aku lagi cantik hari itu, bajuku bagus. Pastiin juga cincinnya tuh yang emerald cut ya aku suka banget. Kayak gitu kayak bercandaan cuman bercanda-bercandaan kita waktu ngobrol random di mobil. Jadi waktu kamu nanya itu aku bener-bener oh no pasti dia mau beliin aku cincin gitu. Terus sepanjang hari kamu itu selalu kayak kamu tuh mau propose aku ya? Kamu mau beliin hadiah apa sih? Jadi kayak aku nih tipe orang yang gak bisa bohong. Sampai pada saat itu di kamar kamu ada Riko kan. Nah Riko aku telepon. Jadi Riko tuh dengar kayak kamu interogasi aku. Kamu kayak bener-bener nyecer aku kayak supaya aku ngaku. Kayak aku akan propose kamu di Kamu kan tiba-tiba minta Jepang. jewelry Anda. Terus aku kayak ya kamu beli apa di situ? Cuman gini ya. Aku tuh desak dia kayak kamu lamar aku ya mau beli cincin ya. Sumpah dalam hati pikiranku tuh aku yakin pasti enggak. Karena kayak aku merasa aku masih terlalu kecil. Enggak lah. Terus kayak kita sama-sama tahu lah hubungan ini mau dibawa ke pernikahannya tuh kapan. Jadi menurutku kalau untuk lamar aku di Disneyland kemarin tuh kayak kecepetan deh gitu. Jadi aku tuh yakin gak akan. Kayaknya enggak gitu. Aku sampai bilang ke dia, kamu kalau mau lamar aku, kamu harus izin loh ke orang tuaku. Ryan sampai kayak, kamu kan gak perlu ngajarin aku ya Beb yang kayak gitu-gitu. Sampai gitu jawabnya. Cuma aku gak ada pikiran, aku bener-bener ya udah Beb apa, aku desek Tapi dia. kamu desek aku terus dan aku hampir hari. dengar, aku hampir keceplosan. Dariku pada saat itu chat aku, Kak jangan obvious gitulah. Tapi aku sama sekali gak melihat itu loh. Kayak semakin kamu kayak gitu, aku semakin kayak beneran gak sih gitu. Sampai akhirnya dia muak banget, aku mikirnya dia muak banget sampai dia jawab, udah aku mau beliin kalung puas gitu. Jadi aku kayak oh ya dia mau beliin aku kalung, obviously pasti kalung gitu, gak mungkin mau lamar aku sekarang. Karena aku gak bisa, aku susah untuk bohong gitu. Kayak kalau bohong kayak ketahuan gitu loh. Jadi kayak aku dapat ide juga kayak dari Nia apa dari Rizka dia gitu. bilang kalung kan. Aku bilang sebenarnya aja sempat Kak bilang kalung. juga atau kalung atau gelang atau apa gitu kan. Terus akhirnya dia bilang kalung, terus dia sempat kayak udah karena udah kepalang bahasa juga kamu udah tahu kamu suka kalung apa, silver atau gold, silver atau rose gold apa cepat kayak gitu-gitu kan. Kamu suka bentuk gimana. Aku jadi semakin yakin bahwa aku gak akan dilamar. Aku kayak bener kalung nih gitu. Dan aku juga gak berharap aku dilamar, kayak bener-bener menurutku terlalu cepat gitu kan waktu itu. Jadi kayak aku ya udah gitu. Terus aku kasih tahu itu ke dia.
dengan berjalannya waktu aku itu sama Ryan tukeran find my location. Jadi kita tuh first for important reason ya. Kita tuh kenapa saling sharing tuh bukan karena kita posesif atau apa, cuman lebih ke gimana kalau suatu hari HP-mu ketinggalan di mana. I'm the one yang bisa cek, atau siapa tahu, atau amit-amit ada kecelakaan di mana, yang bisa ngecek kamu di mana cuman aku. Apalagi Ryan tinggal sendiri kan di Jakarta. Jadi menurutku itu important, makanya kita sharing. Tapi anehnya selama momen kita mau ke Jepang itu aku nggak pernah ngecek Find My dia sama sekali. Padahal Ryan tuh kalau ngilang dikit tuh kayak emang dia di mana sih nih anak gitu loh. Tapi itu sama sekali enggak. Makanya aku bener-bener nggak tahu kayak kapan kamu pergi ke toko cincin, ke jewelry Anda tuh kapan? Itu adalah pertanyaanku. Dan bisa sama mamiku itu gimana ceritanya? Aku nonton vlog kamu kayak oh my god sama mamiku, sama Riko mengkhianati aku di hari itu. Aku ajak dia pergi. Jadi pada saat itu kan hari Sabtu, aku ke rumah kamu kan. Terus kamu udah ajak adik-adik ke gereja tuh, inget gak? Dan ada satu orang yang menolak ke gereja. Nah, Riko. Karena dia itu ya emang Mau jadi vlogging gini, ya? harusnya itu beli cincin tuh Sabtu. Cuma mami kamu waktu itu ke Bali kan, Iya, ada iya. temennya nikah kan. Nah pulang dari Bali itu hari Minggu. Oke, Jadi oke. diundur lah hari Minggu gitu. Jadi akhirnya hari Minggu siang itu udah bikin janji kalau mau lihat cincin. Nah sebenarnya adik-adik semua juga aku ajak. Cuma kalau misalnya kita pergi bebarengan semua, obvious banget. kamu akan curiga Iya. pastinya. Kemana gitu. kalian tanpa aku? Nah, jadi akhirnya ya udah, akhirnya udah diputuskan kalau cuman yang pergi ke toko cincin cuman aku, Mami. Riko, sama mami nyusul dari bandara. Sisanya ya udah temenin Titi kemana gitu supaya bisa mencar. Oke. Karena kalau enggak aku hilang dikit aja, aku kan udah dicari-cari Iya, terus. tapi aku waktu hari itu tanya Rania sama aku di mall kan. Mungkin untuk mengecoh kan ya. Aku sampai kayak Rania tuh siapa nanya kayak Karen mana kak gitu-gitu lah. Aku kayak masih tidur. Oh bisa Padahal ya, siapa yang nanya padahal dia tahu aku di mana. Padahal jam 3 sore ngerti gak? Dan aku bisa jawab kayak paling masih tidur. Aku bahkan gak ngecek sama sekali, ngerti gak kamu di mana lagi ngapain. Kamu juga gak matiin Find My kan? Enggak lah. Nah kalau kamu matiin kan aku lebih kayak kemana nih, tapi aku gak ngecek juga. Kalau cerita soal gimana beli cincinnya sama mamaku bla bla bla, kalian bisa nonton vlognya Ya Ryan itu aja. dia ada di YouTube. Itu ada. Jadi Yuku. kita gak usah ceritain bagian itu Iya. lagi. Cuman ngomongin cincin ini asik. Ini bener-bener dream purpose ring aku banget. Kenapa? Karena aku tuh bener-bener udah bilang aku sukanya apa ke Ryan. Bener-bener bentuknya aku suka. Terus kayak bener-bener kesukaan aku banget. Tapi aku mau shout out dikit kali ya ke Ciyunita. Jewelry Anda. Karena bener-bener kalau gak beli di situ mungkin bukan cincin impianku, ngerti gak sih? Aku bahkan ngasih kamu foto bercandaan kayak ini ya beb fotonya kalau kamu mau lamar aku gitu kan. Sempet bercandain gitu ya di chat. Dan bener-bener ini persis banget. Jadi aku senang banget. Jadi thank you Ciyunita. Iya. Aku juga kebantu banget sih. Dan Untuk orang emang yang kamu awam. sukanya itu kan dan ada di situ gitu. Iya, Jadi kayak Ciyunita juga banyak kasih Bantu kamu. masukan aku lah. Ini enggak no endorse ya guys. Ini aku beli bener. Thank you ya babe cincin kamu bener-bener. Oke kalian nonton deh vlognya. Aku juga waktu nonton kayak udah beb gak usah yang itu beb. Jangan, tapi dia tetap beli nih. Dalam hatiku iya beb beli yang itu. Iya. Terus Jadi ya kebantu banget lah sama jewelry Anda. ya jadi ya itu di situ kita Ryan beli cincinnya. Tempat dimana aku udah menyimpan banget Instagram mereka karena aku suka ngeliatin cincin mereka. Oke. Anyway masalah cincin ini udah bener-bener kesukaanku banget. Jadi aku senang kalau Ryan tuh know me that well. Ya aku senang banget. Dan akhirnya kita berangkat ke Jepang. Iya, betul. Tanggal 24, tanggal 25-nya kita ke Disneyland, tanggal 26-nya Disney Sea. Aku bener-bener gak tahu aroma-aroma ini. Aku tuh sampai ke kamarnya Ryan kan tidurnya sama Alan ya. Sampai kayak aku buka ya koper kamu ya mau lihat kalungnya. Sampai kayak gitu kan aku bener-bener gak tahu ini mau dilamar. Bayangin kalau aku Jadi maksa buka. Ranti itu udah mikirnya hadiah ulang tahun dia itu kalung fix. gitu. Aku bukan sampai ngelamar dia. Kita langsung aja ke hari Disney Sea ya, dimana kamu ngelamar aku itu. Di hari ulang tahun aku. Aku tuh sampai kayak malamnya kan kalian surprisein aku ya. Aku sampai kayak kok gak kasih sekarang sih kalungnya. Kan aku mau pakai hari itu waktu ke Disney Sea gitu.
Akhirnya aku kayak waktu mau berangkat ingat banget di kamar sama Rania sama Rizka aku kayak hari ini aku gak mau pakai kalung kan nanti dikasih Ryan. Terus aku sempat ngomong gini, aku untung aja Ryan nggak ngelamar aku soalnya kuku aku hitam gitu. Terus kayak Rania Rizka mungkin matinya kayak ini orang pengen banget ditonjok deh. Aku yakin sih Nia sama Rizka pasti kesel deh denger kamu Iya ngomong karena gitu. aku nggak tahu kan. Terus akhirnya kita ke Disney sih. Lucunya Ryan tuh sehat banget sama di Jepang, tapi di hari itu aku melihat dia kayak sungguh pucat. Terus kayak yang gelisah gitu. Aku pikir kayak aduh sakit nih anak gitu, kayak sakit nih. Ryan tuh kan soalnya kalau sakit tuh aku sedih ya. Kalau Ryan tuh sakit tuh kayak dia nggak terlalu manja tapi menyedihkan banget kan mukanya. Makanya waktu dia sakit tuh aku lebih fokus ke aduh dia sakit nih. Aku kasih kamu vitamin kan pagi-pagi bla bla bla. Ternyata itu for a reason. Ternyata karena kamu mau ngelamar aku. Karena selesai ngelamar aku kamu fresh kembali. Coba, Jadi gini, gimana? sebenarnya kayaknya pada hari itu, that day lah gitu. Sabar, sebenarnya. aku mengingat itu aku deg-degan lagi gitu. Nah pada hari itu kayaknya aku karena terlalu banyak pikiran, entah mikirin apa. Mau purpose-nya. Kita break coffee dulu nih. Oh my god, aku pengen menghidupi lagi momen itu. Oh my god. Jadi aku kayak banyak pikiran lah. Entah apa pikiran pertama gimana nanti di sana purpose-nya, terus konten-kontennya juga nanti mau gimana, belum nanti mau ada masukan dari Nia mau masukin games dan sebagainya gitu kan. Jadi banyak lah pikiranku. Sampai akhirnya saking banyak mikir jadi kepalaku tuh pusing banget pada saat itu. Jujur dan lah kamu grogi kan jujur. Iya pasti dong. Dan tahu nggak kita pas di sana itu udah nyampenya siang. Iya siang banget. Nah aku pengen pas purpose itu pas matahari itu masih ada, masih terang gitu loh. Nggak mau malam. Dan rencananya di kapal juga kan? Sebenarnya belum ada, pada saat itu belum ada rencananya. Rencananya memang awal rencananya itu di Kastil Ariel itu. Emang plan pertama tuh di situ. Oke. Iya pokoknya di depannya dikit lah gitu. Pokoknya backgroundnya tetap Castle. Nah terus kita terus ada main games apa segala macam. Tapi jujur ya game itu bener-bener mengkecoh aku loh. Karena game itu kayak ya nonton vlog Ryan lagi-lagi aku kayak orang gue mau dapet kalung kenapa gue harus main game gitu kan. Tapi itu bener-bener mengkecoh aku sampai gak berpikir kayak mau dilamar gitu ngerti gak? Ini bener-bener ya biar my birthday lebih colorful aja gitu kamu bikin game gitu menurutku. Seru sih. Iya jadi kayak ya pikiranku udah banyak lah di satu sisi. Makanya kontennya tuh juga nggak terlalu lengkap sebenarnya karena aku lebih pengen nikmatin momennya gitu. Kalau misalnya aku terlalu fokus untuk bikin kontennya kan aku nggak bisa nikmatin momennya kan sama yang lain juga gitu loh. Terus yang lain kan juga pengen nikmatin momennya gitu. Jadi seharian kamu pusing, ya seharian pusing lah mikirin apa segala macam. Tiba-tiba pas, apalagi pas waktu kita naik wahana kan kita ngantrinya lumayan lama. Indiana Jones tuh lama banget loh. Tapi itu worth it banget loh. Worth it dan bagus banget Iya cuman kan aku gak tahu ya kalau mau dilamar. Kalau tahu dilamar udah gak usah naik Indiana Jones gitu kan ya. Cuman karena gak tahu jadi kayak itu worth it banget sih. Cuman kita keluar udah mulai agak gelap. Tiba-tiba kita jalan ngelewatin satu spot itu. Kapan kamu berpikir kayak di sini gitu kayak that perfect spot gitu. Kamu kan gak tahu Disney sih you know. Jadi ya kita udah sore banget lah udah jam 5. Udah jam 5-an kalau gak salah. Jadi emang udah langit juga udah mulai mau gelap gitu. Kita habis selesai naik wahana Indiana Jones kita keluar. Aku udah pusing banget nih ini gimana ya mau ke kapal pasti gak keburu. Jadi plan kedua itu purpose-nya mau di kapal gitu. Kalau di kapal kan duduknya tuh sama keluarga kan, keluarga semua kan. Terus? Nah terus ya udah karena kapal juga kita harus jalan agak jauh nyampe sana belum ngantrinya lagi terus belum jalannya lagi itu pasti akan gelap jadi nggak bisa gitu akhirnya aku udah pusing udah palaku tuh udah mau pecah pas kamu aja lewat gitu. Kamu kayak di sini aja gitu ya. Nah pas banget kita lewat ada spot foto kan di situ. Iya. Spot foto dan belakangnya bener-bener kayak plan Castle. pertamaku Ariel Castle gitu. Dan pas di situ nggak ada orang sama sekali. Pas aku lihat
Oh pas nih. Wah pas nih. Dan aku udah jalan di depan, jadi aku tuh pemandu kita di Jepang Iya, ya. Apa-apa tuh betul. aku paling depan, Google Maps apa segala macam di Disney Sea pun. Jadi aku udah ngelewatin, dipanggil lagi, ayo foto-foto. Aku sampai bilang Ryan, kan tadi udah foto belakangnya Castle Ariel. Kenapa foto lagi? Aku kayak gitu kan. Nah akhirnya aku panggil lah ke situ buat ngelamar. Akhirnya aku panggil buat foto. Pikiranku kayak kok foto lagi sih? Udah tahu kita mau naik ride berikutnya gitu kan. Terus kayak ya udahlah gitu, foto aja bentar. Mampirlah foto sama Ryan kayak bawa. Pertamanya rame-rame kayak peres-peres gitu Sama kalian ya. peres-peres. Supaya aku Karena nggak yang lain kan terlalu- udah tahu. Iya, Oh, jadi iya. aku kayak oke foto. Foto. Pas foto depan masih kayak oke, yaudah ya gitu. Pas foto ngadep belakang, aku tuh main kayak, kau bayangin kita kan lagi foto ngadep belakang nih. Aku dalam hatiku tuh kayak, kok foto ngadep belakang sih udah kayak mau dilamar aja. Sekelibat ya, aku berpikir kayak gitu. Pas aku nengok Ryan udah di bawah, itu aku kaget banget. Aku kayak hah gitu, ngerti gak sih kayak hah? Tahu nggak? Aku purpose-nya itu tanganku lurus benar-benar kaku ini. Ya karena kamu belum pernah, beda cerita kalau udah pernah kan kata mami. Betul. Dan aku ngomongnya bener-bener kayak Blank. geter, blank, Blank ya. blank. Aku pun blank mendengar kata-katamu karena Jadi, aku melihat mukamu pucat tau kayak nih anak mau pingsan apa Jadi gimana. sebenarnya masih ada di YouTube kan cuman yang Will You Be kedapat Mine bagiannya Forever? karena soundnya juga bermasalah kan waktu itu. Jadi Will You Be Mine Forever nah terakhirnya doang. Jadi sebenarnya sebelum itu ada kata-kata lain juga. Iya aku denger kok, kamu bilang Iya. kayak kita udah lama bareng-bareng. Iya. Aku mau nunjukin keseriusan aku sama kamu. Di hari ulang tahun kamu, something like that. Iya. Tapi aku denger, tapi sambil mikirin ini orang kok makin pucat gitu kayak makin. Ngerti gak sih? Tapi aku memang pusing banget di situ, kayak karena grogi deh. Iyalah, banyak plus pikiran. kamu kan memikirkan banyak hal, you know. Kan selama ini kalau kamu ngonten mau apa kan kamu selalu berbagi pikiran sama aku mungkin, bla bla bla. Ini kayak adik-adik, mereka pun sendiri adik-adik pasti pengen ngeliat lah momennya gitu loh, ngerti mereka gak aja sih terharu maksudku? kan maksudnya Iya. ya sebagai keluarga gimana Iya. sih? Jadi kalau aku, oh my god, aku tuh seneng banget sih babe, karena menurut aku bener pemikiran kamu bahwa aku lebih memilih kamu propose aku di depan keluarga aku daripada berdua doang. Karena kamu tahu kan aku dari kecil nih bersama rombongan sirkus keluarga aku terus. Jadi aku senang banget ada adik-adikku, ada mami papiku gitu. Terus di sisi yang lain waktu dia kneel down gitu kan aku kan kaget. Hah? Waktu dipakai cincinnya aku liat kayak ini aku kayak aku kayak gitu. Terus benar-benar perasaanku tuh kayak itu nggak real, kayak apa ya, kayak nggak real, ngerti gak sih maksudnya? Terus kayak di Disney, di background Ariel, terus di tempat di situ kayak cuman keluarga kita. Ada sih beberapa yang sempat viral juga yang ngonten di samping kiri kita, terus ada orang Jepang di samping kanan kita yang juga kaget melihatnya bla bla bla. Tapi beside that bener-bener aku sih sangat-sangat happy ya, karena aku nggak nyangka, aku bener-bener merasa gila aku dikelabuhi banget. Karena aku bener-bener gak tahu itu akan terjadi dan aku kayak kok sekarang, aku sampai ada momen lihat mami papiku kayak minta izin gitu kayak ini boleh ya gitu. Nah ada fotonya aku kayak gini, kayak aku tuh ini boleh ya, emang dia udah bilang ya kayak gitu, karena aku nggak tahu kamu udah tanya, udah prepare semuanya, ngerti gak? Dan aku nggak nyangka kayak mamiku bolehin aku, kayak ternyata aku udah tua ya gitu, umur 25 udah dibolehin lamar-lamar. Kamu Jadi, udah 25 Beb? Iya, aku udah tua banget. Nggak tua banget sih, dewasa. Ya jadi itu yang aku rasain sih, aku happy banget karena akhirnya di hubungan kita tuh ada sesuatu yang kayak kita naik tangga gitu ya, rasanya ya. Rasanya kayak hal yang baru lah, maksudnya aku juga. Tapi tau gak sih, bingung. dilamar tuh bener-bener every girl's dream kan. Semua cewek tuh pasti pengen dilamar ya, dilamar yang bener-bener on one knee, everything. Aku kayak bener-bener dia do exactly yang aku mau, kayak aku mau kamu berlutut, kan ada yang orang yang gak berlutut. Aku mau di Disneyland, aku mau, ya walaupun teksku hitam, tapi tetap aja I don't care. Pas udah di hari itu aku kayak gue udah gak peduli, yang penting gue dilamar gitu. Jadi happy banget. Queen nangis banget karena dia gak tahu. Iya, Om aku Queen kan juga gitu. sampai om aku tiba-tiba kita lagi om aku kayak ini beneran, Iya. ini beneran Oma gitu. Oma pikir ini prank. Iya aku kayak, iya aku juga iya beneran Oma. Jadi kita bener-bener happy banget ya. Aku sih happy banget. Dan I can tell that Ryan tuh bener-bener lega banget. Iya. I'm happy. Adik-adikku juga ikut nangis, bahagia. Aku juga, aku nangis, mencoba menahan banget tapi nangis.
Terus setelah itu kita langsung ke ride berikutnya, inget gak? Yang 2000 feet under the sea ride itu. Yang di bawah air. Oh iya, Iya. benar. Terus kita duduk berdua. Ha, Di situ baru Ryan kamu bisa ngobrol sama aku kayak, iya. iya Beb hari ini aku bilang Orang pas pantesan setelah Beb kamu bener-bener pucat dan sekarang you're fine. pas setelah ngelamar aja aku masih diem aja kan, nggak ngomong apa-apa. Iya aku sampai kayak bilang kan pas abis lamar kayak, Beb kamu gak happy ya? Ryan kayak bukan gak happy tapi dia pucat banget. Kayak aku kayak lagi memproses gitu, kayak lega banget gitu loh. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Makanya waktu di ride itu kita bener-bener duduk. Aku sampai udah lupa loh ride itu kayak gimana. Karena aku cuma ngobrol sama Ryan and then like ngeliatin cincinku terus. Kayak gila ini bener-bener gak real banget. Jadi akhirnya hubungan kita udah sampai sini. Iya. I'm hoping kita bisa melangkah ke yang berikutnya. Hubungan kita jadi makin baik, makin jadi berkat buat banyak orang. Iya akan lebih banyak masalah juga pastinya. Dan apa tantangan. aku juga senang mama kamu bolehin kamu ngelamar aku. Iya. Aku inget banget aku baca WA kamu ke mamamu. Aku juga udah izin. Ma aku mau lamar Ranti. Hah? Iya. Itu loh yang lamar itu. Iya. Lucu banget. Jadi aku senang banget. Jadi apa persiapan kita buat ke depannya? Banyak sih kayak Itu nanti yang, kita bahas lagi kali ya. Iya pokoknya intinya tantangan ya kehidupan orang dewasa ya kita bilang ya. Iya. Kalau udah berumah tangga kita udah Heading dewasa that banget way. kan. Ya kita udah mengarah ke situ ya. Banyak lah yang harus kita prepare. Nanti Iya. mungkin kita bahas di next episode. Sekarang aku jadi panggil kamu kadang-kadang kayak, kenalin ini pacarku, kayak pacar ini kan tunangan. Aku kayak oh my god iya. Kita sekarang udah tunangan. Kadang-kadang kita lupa loh kalau kita udah tunangan. Iya kamu juga kadang-kadang Iya. lupa kan. Ya jadi semoga kabar baik kita akan, kalau when the time is right, waktunya, situasinya, tempatnya segala macam udah pas, kita pasti akan ya ke arah sana. Iya pastilah. Tapi untuk sekarang ya kita enjoy this chapter of our story. Banyak yang harus di-prepare lagi biar lebih matang semuanya. Betul. Dan ya intinya sekarang kita udah tunangan. Ya. You're my fiance now. You know? Bedanya aku pakai cincin kamu enggak. Aku kayak diikat kamu tidak. Jadi aku masih bisa kemana-mana dong. Enggak lah.